Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian. Sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dengan pesantren, kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam. Nanti bisa jadi salah. Ya, kalau kalian yang anti ini beragama Islam, kalian itu munafik, pengkhianat. Ya, belajar lagi kan agama, nggak tahu agama kalian. Tahu kalian? Jadi kami semua akan berkumpul menghajar kalian semua. Tahu? Itu yang merunduk-runduk itu, tunduk, jumpa sama kiai, itu adalah adat, ya, adat dan ajaran Islam. Kami nggak perlu kali sebetulnya menghormati ulama dan kiai, tapi kami hanya mengamalkan ajaran Nabi kami. Tahu kalian? Kami siap berjuang, siap berperang melawan orang-orang yang anti terhadap pesantren, baik muslim ataupun non muslim. Siap berjuang? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap mati? Siap. Siap penjara? Siap. Siap bela kiai? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap bela ustaz? Siap. Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Betul, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Hanya hal-hal yang sepele, itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan, kurang ajar tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri, kurang ajar. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Mak, mau minum susu? Jalan jongkok dulu. Sungguh mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Wah, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Mobil Mercy seharga miliaran rupiah ini dikabarkan ditemukan ringsek di reruntuhan pondok pesantren Al-Khazini. Nah, ternyata ketua RT 7 RW 3 di sana ini ngomong kalau kemungkinan besar mobil itu adalah milik pengasuh ponpes. Ini akhirnya jadi sorotan tajam netizen dan video pengangkatan Mercy yang ringsek tersebut beredar luas di media sosial, teman-teman. Model tertinggi dari mobil ini bisa mencapai 3,3 miliar rupiah. Setelah diangkat, mobil ini dibawa menggunakan truk dinas PU ke kediaman dari Pak Kiai yang dikawal oleh santri-santrinya. Bupati Sidoarjo menyebutkan gedung bertingkat ini
ini ternyata tidak berizin dan tidak sesuai dengan standar. Tidak ada takdir ya di dunia konstruksi. Konstruksi itu ilmu pasti, civil engineering. Semua dihitung dengan pasti. Ya, kekuatan struktur dan lain-lain. Jadi tidak ada yang kira-kira. Nah, kalau sampai bangunannya rubuh seperti Ponpes, berarti harus ada pihak yang bertanggung jawab. Karena menghilangkan nyawa dengan sengaja. Begitu ya. Kok bisa Ponpes ambruk memakan korban 67 orang mau dibangun ulang pakai APBN? Ini loh. Itu 67 orang kehilangan nyawa di situ. Bisa pemerintah tiba-tiba kasih hadiah. Itu sama juga kayak, oh selamat ya kamu sudah menghilangkan 67 orang, maka saya bangunin ulang gedungnya. Terima kasih banyak sudah menghilangkan 67 orang. Kayak yang bertanggung jawab belum ada. Ya, yang ditangkap belum ada, proses hukum belum berjalan. Kok bisa pemerintah punya pola pikir begini gitu? Kalau gitu tahun depan ya, gue tinggal jadi pemuka agama, gue bikin pondok pesantren, gue tinggal beli bahan, yang bangun tinggal santri. Kalau rubuh, kan pemerintah yang ngurusin. Wow, enak banget punya bisnis pondok pesantren. Jangan cuman gara-gara di situ ada masalah agama dan di situ ada pemuka agama, jadi penegakan hukum itu jadi tumpul kayak tiba-tiba dikasih giveaway bangunan. Enak ya? Kayak udah ngilangin 67 nyawa, dikasih gedung baru, kagak ada pertanggungjawaban hukum. Bukalah gue tahun depan pondok pesantren dah. Nggak ada yang bertanggung jawab dan ditangkap atas kelalaian konstruksi pondok pesantren yang menyebabkan 66 orang meninggal. Sejauh ini, yang bertanggung jawab masih takdir nih. Lu yang serakah, kenapa takdir yang bertanggung jawab? Dan lebih janggalnya lagi, dari 42.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, cuma 50 yang punya izin mendirikan bangunan. Sisanya punya apa? Punya Mercy. Dari rubuhnya Ponpes Al-Qazini, kita bisa lihat bahwa Indonesia itu sedang darurat logika dan darurat feodalisme. Dimana sesimpel argumennya bahwa sebagai muslim yang baik itu harus ikhlas dan menerima takdir Allah. Ikhlas artinya tidak boleh protes terhadap runtuhnya Ponpes. Dan ketika seorang muslim itu memprotes Ponpes, pengurus Ponpes, mau itu kiai, berarti itu melawan takdir Allah. Padahal sebagai muslim yang baik bisa aja kita tetap ikhlas, tetap beriman kepada hal itu terjadi kepada takdir Allah, tetapi kita tetap menuntut yang namanya keadilan. Tetapi yang terpenting di sini juga adalah budaya feodalisme Indonesia. Karena beliau adalah seorang kiai, karena dianggap sebagai pemuka agama yang memiliki hierarki lebih tinggi, yang berarti kita sebagai umat itu tidak boleh menentang hierarki yang lebih tinggi. Itu kan feodal namanya. Padahal yang harus kita sembah itu adalah Tuhan, bukan pemuka agama. Dan selain feodalisme yang tadi, Indonesia tuh bener-bener cacat logika banget. Ketika lu kritik, dianggap lu ngebenci. Ketika lu nanya, dianggapnya menghina. Dan yang gak kalah gongnya lagi, pengurus Ponpes itu dianggap suci. Pengurus Ponpes itu manusia, bukan nabi boy. Mending nabi. Kiai juga manusia. Ya kalau salah ya kritik lah. Kritik bukan berarti gue mau benci. Gimana sih? Ini membahas pola pikir rakyat Indonesia yang mayoritasnya adalah seorang muslim. Makanya gue pakai contoh orang muslim. Lagi-lagi, sikap mayoritarianisme terjadi. Kali ini pelakunya adalah pemerintah. Karena gini, ketika entitas Islam, entitas yang berasal dari umat mayoritas atau bahkan ormas mayoritas, tidak memiliki IMB, kemudian bangunannya runtuh, dan pemerintah langsung pasang badan, bahkan mau membangun kembali menggunakan APBN, uang yang asalnya dari rakyat lintas agama. Tapi ketika yang tidak memiliki IMB itu berasal dari entitas minoritas, itu pun karena memang peraturan pemerintah yang mempersulit, ketika bangunannya dirusak, bahkan ibadahnya diusik, pemerintah itu jangankan pasang badan, memberikan solusi yang konkret aja mereka itu seakan-akan enggak. Please, jangan sampai tindakan kalian ini merubah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kecemburuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 42.000 hanya 50 Ponpes yang kantongi izin mendirikan bangunan. Coba gilirannya minoritas izin membangun rumah ibadahnya ditolak sama masyarakat setempat padahal udah ada IMB. Coba kementerian yang terkait berani nggak nindak yang mayoritas ini? Kagak berani ya, soalnya kan sesuai dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi mereka yang berkuasa. Ayo coba Menteri PU mana coba? Coba berdiri tindak ke atau takut demo berjilid-jilid? Yang teriak-teriak ngusir minoritas tuh mana IMB-nya yang teriak-teriak malah kagak punya IMB. Giliran ambruk memakan 54 korban jiwa yang disarain siapa? Takdir Allah. Wow, luar biasa mantap sugoi debak.
Kesalahan itu terjadi hanya kepada minoritas. Kalau mayoritas, itu salahnya ya takdir Allah. Kiainya wirawiri menggunakan Pajero dan motor sportnya. Ibu Yai melenggang dengan santai menggunakan Alphardnya. Ketika ada pembangunan pondok, para santri menjadi kuli dadakan. Namun ketika pondoknya ambruk, para santri langsung dikasih gelar syahid dan dibungkus oleh takdir. Begitu indah ya. Bisnis berasa surga. Lu lihat nih, beli mobil elit, bikin tiang sulit. 54 orang meninggal dunia gara-gara kerakusan Anda. Ponpes, pengurus Ponpes Al-Qazini, Anda dengar ya. Betul, apa yang terjadi di atas Ponpes Al-Qazini rubuh itu karena atas seizin dan takdir dari Allah, tapi ada kelalaian manusia di sana. Dan ketika ada kelalaian manusia di sana, maka manusia harus dihukum di atas itu. Jangan jadikan takdir Allah sebagai tempat untuk cuci tangan, tidak untuk bertanggung jawab. Kelalaiannya adalah pertama, tidak ada IMB, konstruksinya asal-asalan, keserakahan karena harus gedung yang cuma dibikin 1 lantai dibikin jadi 4 lantai. Mau kiai ke mau pengurus ponpes, kalau salah di atas hukum dan menghilangkan nyawa begitu banyak orang, 54 orang nyawa menghilang, Anda harus dihukum dan bertanggung jawab. Jadi jangan cuci tangan atas nama takdir Tuhan. Betul kalau itu memang takdir Tuhan, kalau kalian mau berpikir demikian, tetapi takdir Tuhan di situ ada kelalaian manusia, di mana kelalaian manusia itu bisa dijerat oleh hukum. Stop fanatik, pakai logika. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Iya betul, takdir Allah, dan gua setuju. Cuman kalau dilihat-lihat fondasinya ini itu mirip kayak game Minecraft, cok. Fondasinya itu tipis banget dan untuk menampung bangunan segede ini. Jadi ini tipis banget, dan kalau dilihat dari belakang ini bentuknya itu kayak game Minecraft. Pertanyaannya adalah, ini mandor dan tukangnya siapa sih? Bentar. Atau ini dibuatnya nggak pakai tukang? Nggak tahu lagi gua mau komen apaan. Semoga korban husnul khatimah, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Ponpes Al-Qazini yang disarahin takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Takdir Tuhan tuh ya, gempa bumi ya, abis itu tsunami, angin topan ya, itu baru takdir Allah ya. Kalau bangunan lu bangun, harus tiba-tiba ambruk dengan tidak ada IMB, abis itu lu bangunannya nggak jelas, arsiteknya nggak jelas siapa, ya takdir Allah lu bilang. Itu karena kelalaian Anda. Nih, saya dapat dari netizen yang bilang, ini ada ayatnya, ini bukan takdir Allah, itu kelalaian Anda. Kalau Anda bilang, ya bangunan itu harus jatuh, harus ambruk karena takdir Allah, maka para koruptor itu jangan dihukum. Karena itu takdir Allah, mereka harus korupsi. Dan ini kalau sampai tidak diusut tuntas, karena ada iming-iming pemuka agama, gue udah gak ngerti lagi sama negara ini sih. Hashtag keadilan untuk korban Ponpes Al-Qazini. Oke, gue dari kemarin mau bahas Ponpes Al-Qazini, dan yang gue sesalkan adalah respon dari pemimpin Ponpes itu. Dia bilang itu adalah takdir Tuhan. Blok. Gini loh. Tim SAR dan ahli konstruksi dari ITB sudah menyebutkan bahwa penyebab bangunan itu runtuh karena kegagalan konstruksi. Dan gedung Ponpes ini juga tidak memiliki IMB, padahal IMB harus dilakukan dulu agar konstruksi sesuai standar. Jadi ini jelas-jelas kelalaian pihak pesantren. Kenapa lu bilang itu takdir Tuhan? Kalau lu bilang takdir Tuhan, itu sesuatu yang nggak bisa lu hindar, kayak gempa bumi, tsunami, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini, kan lu bisa antisipasi. Terus yang gue heran, masih aja ada yang bela kiainya. Sampai temen gue tuh yang bahas gituan diancem. Susah kalau sama orang mental feodal, fanatik loh. Jadi sekarang Pak Presiden untuk meng-cross-check semua pembangunan pihak Ponpes agar kejadian serupa tidak terulang. Dan pihak pesantren harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Jadi jangan lu coba cuci tangan dengan kata takdir Tuhan. Setan. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan. Tidak layak. Apalagi disetarakan.
Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh, itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat, kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai Bahar Semit, saya Mbak Gimbal sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok bermata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Hei, saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi.
sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah.
Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau ndak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa
para habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa mendapatkan passive income dari real estate investment trust atau REIT. Video ini sangat cocok bagi kalian yang suka atau ingin memulai investasi di real estate atau properti. Sebelum kalian memulai untuk berinvestasi di properti, ada bagusnya kalian menyimak video ini sampai habis. Saya menemukan passive income ketika saya menjadi investor real estate. Karena ketika saya membeli properti pertama saya, properti ini memberikan saya jutaan rupiah per bulannya, keuntungan setiap bulannya. Dan sampai sekarang saya masih menerima passive income itu. Passive income yang saya dapatkan adalah berupa rental income. Adalah di mana uang daripada si penyewa membayarkan kepada saya karena mereka tinggal di properti saya. Untuk itulah saya suka berinvestasi di real estate karena mendapatkan passive income dalam bentuk rental income. Akan tetapi ada beberapa kekurangan daripada investasi di real estate. Salah satu kekurangan yang pertama adalah kalian membutuhkan uang atau cash yang besar untuk memulai berinvestasi di real estate. Dan yang kedua, kalian harus mengatasi masalah tentang si penyewa. Ketika kita bicara tentang menyewakan properti kita, kalian pusing mencari penyewa yang baik. Dan juga pusing masalah si penyewa itu tidak merusak properti Anda. Tentu saja kalian bisa membayar property agent atau property manager untuk mengatasi masalah itu. Akan tetapi, jika kalian tidak mau menghadapi pusingnya berinvestasi di properti, yang bisa kalian lakukan adalah berinvestasi di Real Estate Investment Trust atau REIT. Yang artinya kalian berinvestasi di perusahaan yang berinvestasi di real estate atau properti. Yang bagus daripada real estate investment trust adalah secara hukum di Amerika, di mana perusahaan ini harus membagikan 90% keuntungan kepada kalian, si pemilik saham atau shareholder. Jadi REIT itu adalah sebuah perusahaan di mana perusahaan ini berinvestasi di real estate dan kalian berinvestasi di perusahaan ini dan perusahaan ini berinvestasi di real estate. Kapanpun perusahaan ini profit dari pendapatan rental income atau sewa properti, perusahaan ini harus membagikan 90% profit kepada kalian berupa dividen. Jika kalian ketahui, dividen artinya imbal hasil yang kalian terima sebagai investor karena sudah berinvestasi di perusahaan ini. Ada beberapa contoh perusahaan yang bisa saya berikan contoh. Sekali lagi, saya tidak menyuruh kalian untuk berinvestasi di perusahaan ini. Saya hanya memberikan kalian contoh bagaimana passive income ini bekerja. Dan investasi ini ada risikonya dan kalian harus melakukan research kalian sendiri. Jadi ada dua contoh perusahaan yaitu dengan simbol SPG dan NLY. SPG adalah perusahaan Simon Property Group. Perusahaan ini berinvestasi di banyak majority property development di US. Perusahaan ini membayarkan 6,5% return atau yield setahunnya. Jadi kalau kalian berinvestasi 10 juta di perusahaan ini, maka kalian akan mendapatkan 650.000 passive income tanpa melakukan apapun. Dan kalian tidak usah pusing masalah mencari penyewa, dan perusahaan ini yang akan menghandle semua masalah ini. Jadi kalian berinvestasi di perusahaan yang investasi di properti. Dan yang bagus dari ini adalah perusahaan ini yang melakukan semua kerjaan dari rental, mencari penyewa, dan kalian cuma terima bersih passive income. Perusahaan selanjutnya adalah NLY atau NLE Capital Management. Perusahaan ini melakukan hal yang sedikit berbeda. Perusahaan ini tidak memiliki real asset atau properti secara fisik. Yang mereka pegang adalah surat utang. Mereka berinvestasi di commercial mortgage backed security. Dan mereka membayarkan return sebanyak 11,5% setahunnya kepada kalian. Artinya apa? Jadi kalau kalian berinvestasi 10 juta, maka kalian akan menerima 1,15 juta per tahunnya passive income tanpa melakukan apapun. Yang perlu kalian ketahui adalah dividen yang semakin tinggi, maka resiko juga semakin tinggi. Janganlah berinvestasi kepada perusahaan yang bergantung pada dividen yang tinggi.
Tetapi berinvestasilah kepada perusahaan yang kuat. Untuk itulah kalian perlu melakukan analisa finansial dan juga analisa fundamental. Dengan begitu kalian bisa berinvestasi dengan aman di perusahaan selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Jadi kesimpulannya, dengan Anda berinvestasi di real estate investment trust, Anda tidak membutuhkan uang atau cash yang besar untuk memulai investasi. Anda bisa menerima passive income dari perusahaan yang berinvestasi di real estate, dan ini sangat membantu Anda untuk mengurangi resiko Anda. Dan yang terpenting adalah Anda mendapatkan passive income dan tidak usah pusing masalah properti Anda tidak tersewakan. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.